Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah, Kurang semangat ya Bang. Sekali lagi kita sapa adik-adik kita. Halo adik-adik semua. adik-adik, yap. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah. Loncat ya. Udah semangat semuanya ya. Semuanya pasti ada sukacita. Amin. Nah, amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, Siapa hari yang Tuhan. sudah mempersiapkan dirinya, pasti semuanya sudah siap di depan apanya Bang? Depan HP, Laptopnya. depan laptopnya. Iya. Kita akan memuji Tuhan di hari Tuhan yang penuh dengan sukacita ini. Amin. Yep. Kita mau angkat satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Ya, tunjukkan Berarti ya, kalau adik-adik. senyum tidak ada berjut ya Bang? Iya, tidak Harus ada cembetut, senyum. ya. Ayo kita bangkit semua berdiri adik-adik, kita katakan senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan. Angkat tanganku, inilah dia. Berjabat tangan. Berjabat tangan. Semua Senyum gembira. Sekali lagi lebih semangat katakan senyum dan bermuka gembira. Ya, tunjukkan senyumnya dari ya. Iya. Nah. Senyum dan Bermuka gembira. Angkat tanganku, inilah dia. Berjabat tangan, semua senyum gembira. Nah, anak sekolah minggu harus senyum selalu ya Bang. Iya. Karena kalau senyum itu berarti dia punya hati yang gembira. Nah, masih berdiri kita mau angkat lagu pujian. Gembira di hatiku. Berarti Iya, kalau gembira itu tunjukkan. lebih semangat lagi. Lebih puji semangat lagi, Tuhannya. senyumnya lebih semangat. Oke, kita mau bernyanyi Gembira di Hati. Yang tunjukkan hatinya yang gembira deh ya. Goyangkan badannya, berdiri semua. Ayo. Haleluya. Asik. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hati. Selalu bernyanyi,
siapa yang mau anak sehat di sini? Pasti Iya. semua ya Bang ya. Kalau hatinya gembira Pasti pasti sehat. Sehat badannya, Haleluya. sehat tubuhnya, Ya, sehat juga katakan hatinya. aku anak sehat. Oke. Ya. Semua buat gerakannya Bang Ya, lebih semangat buat. ini. Luar biasa. Yuk kita adik-adik. bernyanyi. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku baik, lalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orabi tetap siap sedia. Sekali lagi ya kita nyanyinya. Ya, katakan aku anak sehat ya adik-adik ya. Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku baik, lalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orabi telah siap sedia. Jadi kalau anak sehat itu pasti disayang Tuhan. Amin. Oke. Ya. Nah, sebelum itu adik-adik boleh duduk. Kita mau doa dulu. Untuk doa pembukaan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa untuk napas kehidupan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga di pagi ini kami boleh untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah minggu kami. Biarpun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Amin. kami tidak mengurangi sukacita kami. Adik-adik kami tetap semangat, tetap Haleluya. bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, Yesus. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu, khususnya GPKP Runggun Cibinong yang sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati rumah kami semua dan berkati setiap alat elektronik yang boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan pada pagi ini. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa, Terima kasih. hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami Haleluya. karena kami datang melalui Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Yap. Oke, nah tadi kita sudah puji Tuhan, kita juga sudah berdoa, kita mau angkat satu pujian bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Nah, Ya. kita mau bernyanyi hati yang gembira. Boleh semua tepuk tangannya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Haleluya. Hati yang gembira
siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Haleluya. Ambil sikap berdoa, duduk yang manis. Kita mau angkat satu pujian, kasih yang sempurna. Yep. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersuka cita buat hari yang indah ini. Tuhan Yesus sediakan buat anak-anak Tuhan. KKR Cibinong, walaupun hari ini kami masih beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Kami tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sekarang mau mendengar firman Tuhan. Berkati firman yang kami dengar Tuhan, agar tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami pakaikan. Berkati juga hamba yang menyampaikan firman pada hari ini, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam diri hamba, agar apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan buat anak KKR Cibinong dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bahan Alkitab kita hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Itu untuk bahan. Kakak ulang. Bahan Alkitab kita diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Untuk bacaan remaja diambil dari Amsal 17 ayat 22. Oke, udah dibuka semua? Kita baca ya. Kita baca bersama-sama 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oke, untuk bacaan remaja kita lanjut. Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat,
yang hancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Batuk ya? Kalau batuk itu sehat tidak? Tidak. Hacim. Bersin. Itu sehat tidak? Tidak. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang merasakan yang kakak sebutin tadi? Ada yang batuk? Ada yang bersin? Enggak, sukacita. Puji Tuhan, semua anak sekolah minggu sehat, sehat. Nah adik-adik, kita punya tema hari ini. Tema kita adalah, catat itu untuk anak balita kakak sebut. Balita adalah hidup sehat. Yang untuk anak kecil temanya menjaga kesehatan. Anak tanggung, gaya hidup sehat, dan anak remaja sehat dalam segala hal. Wah, luar biasa ya tema kita hari ini. Temanya semua tentang sehat. Kakak mau nanya dulu deh kalau gitu. Adakah adik-adik yang tidak mau sehat? Ya. Kak, aku maunya sakit aja. Karena kalau sakit semua aku dimandikan, aku dipakein baju, aku makan disuapin. Semuanya dibantu. Adakah adik-adik yang mau seperti itu? Tidak ada pasti, karena semuanya pengennya hidup sehat. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita tentang siapa? Tentang Gayus. Gayus itu kenapa dia bilang Deku? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa betapa pentingnya hidup dalam kesehatan secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu apa Kak? Yaitu tubuh dan jiwa kita. Jadi sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Nah adik-adik di sini guys dibilang dia seorang yang baik hati, yang mau menolong dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki kekayaan, tapi dia tidak pelit. Dia mau berbagi. Nah di sini adik-adik kita lihat si Gayus memiliki jiwa dan tubuh yang sehat. Ternyata sangat penting. Kenapa Kak? Sangat penting karena pentingnya itu bisa berdampak untuk banyak orang, bisa membantu dengan kita memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Nah kalau kita setelah selesai membantu atau menolong orang, kita merasakan sukacita nggak di dalam hati? Atau merasa, ngapain ya tadi aku bantu dia? Ada yang seperti itu? Tidak, pasti semua merasa senang ketika kita selesai membantu. Nah adik-adik, kita mau jabarkan dulu. Tadi apa Kak tentang sehatnya? Tentang kenapa harus secara menyeluruh? Sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, kalau untuk sehat jasmani, pertama-tama kita hidup sehatnya itu seperti apa? Ayo, pasti anak sekolah semua pasti sudah tahu. Yang kita tahu minum air putih berapa gelas satu hari? 8. Tapi itu yang kita tahu. Ternyata dari WHO itu dia menjelaskan untuk perempuan itu beda dengan laki-laki untuk minum air putih. Dari perempuan itu 2,7 liter. Kalau laki-laki 3,7 liter. Nah berbeda karena tingkat energi yang dikeluarkan itu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau tadi misalnya yang kita tahu 8 gelas satu hari itu 2 liter. Berarti kalau 2,7 berarti harus lebih banyak dari 8 gelas. Tapi Kak minumnya harus langsung 8 gelas. Wah enggak dong, bisa kembung kita. Tapi begitu kita bangun pagi, kita minum dulu. Terus nanti juga sebelum makan kita minum. Selesai berolahraga, minum. Tapi ingat, minum bukan minum minuman berwarna. Tapi kita harus minum air putih. Itu yang baik. Minum air putih yang baik. Bukan minuman berwarna. Kak enggak enak, enggak ada rasanya Kak. Wah, tapi itulah yang sehat. Tapi kalau adik-adik sudah terbiasa begitu bangun pagi, minum air 1 gelas. Sebelum makan, minum. Terus nanti selesai berolahraga atau selesai beraktivitas, kita harus minum. Nah adik-adik, itu tadi untuk minum minum air putih. Nah yang kedua gaya hidup sehat itu apa lagi? Tadi kan gaya hidup sehatnya minum air putih. Yang kedua itu adalah makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu apa Kak? Oke, sekarang kakak sebutin. Kira-kira adik jawab ya. Kalau kakak sebutin es krim, itu makanan sehat tidak? Sehat kalau sekali-sekali. Tapi kalau sering itu tidak baik. Oke. Permen, itu makanan sehat? Tidak.
Boleh, semua boleh dimakan tapi sekali gitu. Tidak terus menerus. Kenapa Kak tidak boleh terus menerus? Nanti sakit gigi. Nah terus Kakak sebut lagi, siapa yang paling sering makan Indomie? Ayo, Indomie itu makanan sehat tidak? Tidak, kecuali, tapi mamaku kan suka masak Indomie. Nah mamanya juga pasti kadang-kadang gitu, sekali-sekali boleh biar adik-adik merasakan. Tapi tidak tiap hari masak Indomie Kak, enggak. Pasti mamanya di rumah sudah mempersiapkan makanan yang terbaik. Apa itu makanan yang terbaik Kak? 4 sehat, 10 sempurna gitu. Berapa? Oh iya benar, 4 sehat, 5 sempurna. Apakah itu 4 sehat 5 sempurna? Ayo yang udah sekolah pasti semua sudah tahu. Kita sebut satu-satu. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Yang pertama, nasi, oke betul. Yang kedua, lauk pauk. Boleh itu ikan, boleh daging. Oke. Yang ketiga itu apa? Sayur. Yang keempat, buah-buahan. Nah, untuk melengkapi yang 4 ini, apa yang akan diminum? Susu. Nah itu adalah makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Kak nggak enak kalau cuman pakai ikan doang gitu. Makanya orang tua pasti semua mamanya udah masak. Hari ini aku masak ikan, nanti sayurnya mungkin sayur sup. Terus nanti sediakan buah. Nggak enak Kak, maunya cuman ayam doang, nggak mau pakai sayur, nggak enak, pahit. Ada yang seperti itu? Ada, tapi kira-kira itu baik tidak? Itu mengurangi nilai loh. Nah adik-adik mau nggak mengurangi nilai? Maunya lengkap nggak nilainya? Kalau di sekolah mau nggak dapat nilai 100? Mau, tapi harus dilengkapin yang tadi itu. Boleh 4-nya aja, kalaupun 5 ini kan sebagai pelengkap. 4 aja ini dulu gitu. Kalau misalnya adik-adik cuman nasi sama ikan atau sama ayam, cuman 2, kira-kira itu lengkap tidak? Tidak, mengurangi nilai, ya kan benar? Nah kalau mau dapat nilai sempurna berarti harus makan nasi, makan ikan, makan daging, makan sayur, jangan lupa makan buah. Nah luar biasa, itu adalah makan makanan yang sehat. Jangan lupa, pokoknya kalau adik-adik tidak makan salah satu dari yang 4 itu berarti adik nilainya nggak sempurna, nggak dapat nilai 100 kalau di sekolah. Nah makanya biar kita dapat nilai 100 terus, berarti kalaupun dapat nilai 100 berarti adik-adik senang tidak? Senang. Makanya itu kenapa makan 4 sehat, biar tubuh kita juga senang, tidak sakit. Nah oke, yang lanjut, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu apa lagi adik-adik? Istirahat yang cukup. Wah, untuk yang saat sekarang ini, masa pandemi ini, kayaknya ya kalau kakak rasa istirahat yang cukup ini ada yang over, terlalu istirahat karena nggak tahu lagi Kak mau ngapain, akhirnya tidur terus. Yang kedua, ada yang kurang istirahat karena apa? Gadget terus, nggak ada habisnya. Sampai udah masuk kamar, dikirain mamanya udah tidur, tapi masih main game. Itu istirahat yang baik, itu gaya hidup sehat tidak? Tidak. Nah buat jamnya, boleh memakai gadget, boleh. Tapi buat aturan, batas jam sekian. Pasti orang tuanya pasti sudah kasih disiplin waktu. Nah aku dari jam segini boleh main HP. Sampai sini itu waktunya istirahat. Itu waktunya kita ngobrol bersama keluarga. Itu pasti orang tua di rumah, mamanya kenapa dia cerewet, pasti hanya mengingatkan hal-hal itu aja setiap hari. Biar apa? Biar anak-anaknya tumbuh dengan sehat. Nggak ada orang tua, udah nak aku main handphone ya sampai habis baterainya, sampai rusak matanya. Ada orang tua yang seperti itu? Tidak, pasti orang tua pasti dia cerewet itu karena sayang sama anak-anak. Dia hanya mengingatkan biar anakku ini tumbuh dengan sehat. Nah setelah itu apalagi gaya hidup sehat? Olahraga. Nah kalau yang sekarang sih puji Tuhannya, yang kalau kita lihat masa pandemi ini makin banyak orang yang berolahraga. Yang lagi booming apa? Goes. Ya, siapa yang rajin setiap hari goes? Atau ada yang jogging setiap hari? Wah pasti banyak anak KKR Cibinong yang rajin olahraga, naik sepeda, terus atau mau lari pagi. Nah itu benar-benar gaya hidup sehat.
diteruskan. Kalau sudah dilaksanakan berarti diteruskan. Kalau yang belum, jangan lupa kita harus berolahraga karena tubuh ini butuh pergerakan. Oke, kita lanjut. Itu adalah tadi gaya hidup sehat secara apa? Jasmani. Gaya hidup sehat secara rohani apa, Kak? Oke, apa yang pertama? Kita bernyanyi memuji Tuhan. Dengan kita bernyanyi kita merasa enjoy. Yang tadinya ngerasa beban berat, aduh aku nggak tahu ini kenapa nggak bisa jawab pertanyaan ini. Nah, kita bawa dalam doa, kita serahkan, kita bernyanyi, akhirnya hilang yang berat-berat tadi itu hilang. Kakak juga pengalaman kalau kakak lagi rasa pusing atau aduh bingung mau ngapain lagi, kakak cuman bernyanyi, kakak serahin, kakak berdoa dulu, kakak bernyanyi, happy, tahu-tahu hilang, nggak lagi ingat yang tadi masalah yang tadi. Itu yang kakak rasakan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa berdoa. Yang kedua apa? Membaca firman Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab. Terus yang ketiga apa? Berpikir positif. Berpikir positif. Kalau yang nggak perlu dipikirkan jangan dipikirkan. Contoh apa ya, Kak, yang nggak perlu dipikirkan? Kira-kira aku nanti untuk masuk sekolah butuh biaya sekian. 5 juta contoh. Kira-kira ada nggak ya uang mamaku nanti 5 juta untuk aku uang sekolah? Gitu. Uang mamaku sekian. Dia kerja nanti jualan dapatnya sekian. Itu nggak perlu dipikirkan. Hanya didoakan supaya orang tuaku mendapatkan rezeki. Jadi yang gitu itu pikiran siapa? Itu orang tua sudah mempersiapkan. Orang tua kita sudah mengatur bagaimana untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kita sebagai anak tugas kita apa? Bukannya menghabiskan duit orang tua dengan seenaknya, bukan. Tapi kita apa yang diberikan orang tua kita pakai semestinya, dan kita jangan lupa mendoakan pekerjaan orang tua, mendoakan kesehatan orang tua biar apa? Rezekinya bertambah. Kalau rezeki orang tua bertambah yang bahagia siapa? Anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik kita tadi udah lihat berpikir positif. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang main bully-bully, kamu gendut banget sih, kamu jelek, kamu hitam, kamu banyak ya kan yang sekarang. Kalau gitu kita harus sakit hati tidak? Tidak, itu tandanya kita berpikir positif. Cukup gini dalam hati, Tuhan ampunilah mereka. Gitu. Atau kalau memang di dalam hati kita hanya bilang, oke, teman-teman gak apa-apa, nanti aku diet deh kalau gitu. Atau nanti aku makin banyak makan deh biar aku agak gemukan dikit, biar gak terlalu kurus. Nah, itu orang yang berpikir positif. Tapi kalau tadi kita, aku kesel banget sama dia, aku besok gak mau temenin dia suka ngejek-ngejek aku. Itu jadinya berpikir negatif. Jadi jangan dimasukkan dalam hati. Nah, adik-adik, tadi sudah kita jelaskan beberapa ciri-ciri orang yang sehat, yaitu apa? Mau melakukan kebaikan, hidup dalam kebenaran, terus apalagi? Menjaga tubuhnya dari segala macam godaan. Contoh, godaan apa lagi, Kak? Godaan, main game terus, lanjut lagi sampai pagi, itu godaan-godaan yang tidak baik. Atau ketemu makanan-makanan pinggir jalan, kayaknya enak banget itu tapi tidak bersih, itu godaan. Kalau misalnya kita tergiur, nanti pulang-pulang sakit perut. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa menahan godaan. Nah, yang semua kita bahas hari ini itu semua kita lakukan setiap hari. Mulai bangun pagi kita berdoa, minum air putih, itu akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita membiasakan diri berpikir positif, berpikir cerdas. Jadi sebagai anak-anak KKR Cibinong, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menanamkan, kita harus membiasakan apa gaya hidup sehat yang tadi kita ceritakan pada hari ini. Biar senantiasa kalau kita sehat berarti tubuh sehat, jiwa kita pun sehat. Kita tidak akan merasa beban setiap harinya. Mari adik-adik kita selalu hidup sehat, terutama pada saat sekarang ini. 3M pesan ibu, udah pada hafal? Pesan ibu yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua apa? Menjaga
jarak. Yang ketiga apa? Mencuci tangan pada air mengalir. Makanya selalu di TV dijelaskan, ingat pesan ibu. Nah, pada saat sekarang itu sangat diperlukan. Jadi jangan lupa untuk menjaga imun tubuh kita. Lakukan 3M dan lakukan tadi apa gaya hidup sehat yang sudah kita jabarkan. Itu akan menambah imun tubuh kita setiap harinya. Nah, kita masuk ke ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita itu diambil dari sama dengan bacaan remaja, yaitu Amsal 17 ayat 22. Apa ya isinya? Hati yang gembira adalah obat yang anjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, tadi udah juga dinyanyikan sama kakak guru sekolah minggu. Hati yang gembira adalah obat, berarti kita selalu bergembira. Jangan ada putus asa, jangan ada sedih-sedih setiap. Tapi kalau kita bergembira, itu adalah obat yang paling manjur. Karena kalau kita sakit, kalau kitanya tetap berpikir secara positif, kita itu akan menambah imun tubuh kita. Tapi kalau dikasih obat pun, nggak enaknya itu obat, enggaknya bisa sembuh. Nah, itu bukan berpikir positif. Udah jelek duluan, nggak bisa sembuh. Karena yang membuat sembuh itu dari dalam diri kita dulu. Oh, ini obat, berarti aku harus minum. Ini akan menjadi kekuatan buat tubuh aku. Nah, itu berarti berpikir positif. Oke, amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengar firman bagaimana tentang belajar hidup sehat menjadi gaya hidup kami sehat secara rohani dan jasmani. Tuhan, mampukan kami, anak-anak Tuhan Yesus, agar kami dapat menjalani kebiasaan-kebiasaan yang baik ini setiap harinya, agar kami lebih lagi menjaga kesehatan kami menjadi lebih baik, terutama pada saat sekarang ini, pada saat pandemi ini, agar kami bisa menjadi hidup lebih sehat setiap harinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Gagah Kuasa Kesah Si Badia. Kita mau dengarkan dulu aktivitas dan momo kita pada hari ini. Nah, aktivitas kita adik-adik, dengar ya, aktivitas kita pada minggu ini, anak balita dan kecil menyebutkan 5 makanan sehat dan 5 makanan yang tidak sehat. Tadi kakak Mama Ekel sudah banyak dikasih contoh. Nah, itu nanti disebutkan dan videokan. Nah, seperti biasa. Oke, jangan lupa ya, balita dan kecil. Aktivitas anak tanggung dan remaja itu buat dalam bentuk video bagaimana kegiatan kalian gaya hidup yang sehat. Nah, seperti apa gaya hidup yang sehat jasmani dan rohani? Tadi juga sudah dikasih contoh sama kakak Mama Ekel. Jadi semuanya divideokan ya adik-adik. Oke, selamat mempersiapkan aktivitasnya. Oke. Sekarang kita dengarkan momo ya. Ya, adik-adik, momo, ya, pengumpulan virtual Natal kita, ya,
virtual Natal, nanti mungkin linknya yang udah dibagi ataupun belum, nanti dibagikan lagi musiknya semua. Jadi itu direkam dengan video, ya, dengan HP masing-masing. Itu paling lambat tanggal 15 November ya, dikumpulkan paling lambat tanggal 15 November. Ya. Dress code setiap kelas itu ada, jangan lupa. Terus jangan lupa kan udah dikirim teksnya itu, dikirimnya ada PIC-nya. Nah kalau misalnya sektor Korinti, kirimnya ke guru yang Korinti, gitu ya. Oke, ya, itu pengumuman yang virtual Natal. Kedua, untuk semua KKR, kita meminta bahwa pengumpulan foto, ya. Jadi pengumpulan foto dengan nuansa putih, ya, dengan nuansa putih. Jadi nanti foto dengan nuansa putih, yang cewek itu pakai wisnipes, ya, di kadang ya Kak ya, di kadang melintang atau lurus Kak? Oh melintang ya, iya melintang ya, oke, wisnipes. Untuk cowok pakai beka bulu, jadi beka bulu yang diletakkan di, oke, itu. Terus tulis namanya, ya, lengkap ya, tulis namanya, dia anak tanggung, anak kecil, anak remaja. Itu paling lambat tanggal 22 November ya dia ya. Jadi kakak-kakak berharap semua kita ikut, ya, jangan ada yang ketinggalan, karena nanti di Natal kita itu yang memeriahkan kita, ya. Itu data KKR. Iya, sebagai database KKR nanti juga. Oke, yang ketiga, ya, sesuai dengan pengumuman kakak-kakak sebelumnya awal pandemi dulu, bahwa nanti akan dilakukan absensi secara mingguan. Jadi siapa yang kemarin sudah mengirimkan foto ibadahnya itu sebagai absen, begitu juga aktivitasnya, ya, itu akan didata oleh guru-guru semua, ya, didata sampai nanti tanggal 29 November. Nah, jadi nanti adik-adik 10 terbaik di setiap kelas akan diberikan namanya baju. Dulu ingat nggak baju apa yang diberikan? Tulisannya stay at home. Apa itu stay at home? Tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, kan? Ya. Jadi ini kesempatan adik-adik. Nanti 10 terbaik akan diberikan baju kaos bertuliskan stay at home. Ya, paling tanggal 29 nanti paling lambat udah di close, ya. Oke, yang keempat, nanti PA remaja dan pra remaja tetap kita lakukan di jam 3 sore, ya. Nanti tuan rumahnya Marcelo, pendampingnya nanti firmannya itu Nora pendeta APM kita, ya. Oke adik-adik, ada lagi, ada tambahan ya Kak ya? Satu kita lagi. punya momo satu lagi, itu adalah untuk pranatal perlombaan. Kita punya perlombaan. Perlombaannya itu apa Kak? Nah perlombaannya ini per keluarga. Contoh di kakak mama Tiro ada 3 orang, jadi dia keluarga Tiro gitu ya, bukan per kelas, bukan per orang. Apakah lombanya? Membuat pohon Natal sekreatif mungkin. Boleh dari barang bekas, boleh dari botol, boleh dari plastik. Betul, pokoknya sekreatif mungkin. Itu dinilai per keluarga. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong Bang. Jadi nanti kita akan pilih 3 terbaik, ya, per keluarga, bukan per orang. Jadi dan kalau nanti ditampilkan juga ya Kak ya? Betul. Ya, tingginya itu setingginya 1 meter. Minimal 30 minimal ya, untuk tinggi pohon Natalnya minimal 30 cm, panjangnya itu ya kurang lebih tingginya itu kurang lebih bebas lah, pokoknya sekreatif mungkin, dan hias sekreatif, pokoknya yang dinilai itu kreativitas. Iya, mantap ya. Itu pokoknya adik-adik lah zaman sekarang pasti udah hebat-hebat semuanya. Itu akan hadiah untuk kreativitasnya itu terakhir itu dikumpulkan awal Desember, awal Desember. Jadi masih ada waktu adik-adik untuk mengerjakan itu selama 2 minggu. Jadi yang terbaik nanti tetap kita pakai untuk virtual Natal kita ya. Wah, luar biasa. Oke. Ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita
kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, si pepulung me persembahanta. Yep. Kita masuk doa syafaat dan doa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai di penghujung ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih buat berkat kasih setia Tuhan menemani kami dari awal hingga penghujung ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tuhan yang memberkati persembahan kami Tuhan, agar berguna untuk pembangunan gereja Tuhan. Dan berkati juga rezeki yang tinggal pada orang tua kami. Tuhan yang memberkati agar dapat dipakaikannya sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami. Tuhan yang memberkati pekerjaannya. Tuhan yang memberikan kesehatan dan rezeki yang terbaik kepada orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Runggun Cibinong. Tuhan, Kau tahu keadaan kami saat sekarang ini, kami masih melakukan aktivitas kami dari rumah. Tapi tidak mengurangi semangat kami tetap bersuka cita. Walaupun pada saat sekarang ini kami belajar dari rumah, walaupun kami beribadah juga tetap dari rumah, tapi kami tetap semangat Tuhan Yesus. Bapak yang memberkati anak-anak Tuhan, berkati dalam masa studinya walaupun dalam melakukan melalui daring. Tuhan yang memberkati kesehatannya. Jika ada anak-anak sekolah minggu kami yang kurang sehat, Tuhan yang memberkati kesehatannya. Tuhan yang memberikan obat yang terbaik kepadanya Tuhan, agar apapun penyakit di dalam tubuhnya dilekas sembuh. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga yang memberkati dalam setiap studinya. Tuhan memberikan akal yang sehat kepadanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak yang memberkati pemerintahan kami dari atas sampai bawah. Tuhan yang memberkati, memberikan kebijaksanaan, memberikan kesehatan agar mereka dapat memimpin negara kami ini dengan baik, terutama dalam menghadapi pandemi sekarang Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang memberkati ilmuwan, para medis. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka agar dapat cepat memberikan vaksin yang terbaik untuk kami semua, agar kami bisa menjalani pandemi ini dengan baik, kami tetap sehat dan virus ini cepat berlalu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pendeta, pertua diaken dan guru sekolah minggu beserta keluarga. Tuhan yang memberkati setiap pelayanannya, Tuhan yang memberkati pekerjaannya, Tuhan yang memberikan kesehatan dan rezeki yang terbaik. Bapak yang memberikan semangat selalu agar di dalam pelayanannya dia tetap mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim multimedia dan organis kami. Tuhan yang memberkati dia di dalam setiap langkah hidupnya. Tuhan yang memberkati dia di dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberkati dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan yang memberikan yang terbaik, apa yang dia butuhkan. Tuhan yang mencukupkan. Kami serahkan juga ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga setiap harinya. Tuhan yang agar kami setiap minggu lagi dapat kami beribadah lagi seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga Tuhan Yesus perencanaan kami untuk Natal. Kami mengadakan Natal secara virtual, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati setiap prosesnya, Tuhan yang memberkati segala persiapan yang kami lakukan. Tuhan yang ikut campur tangan agar dapat terlaksana Natal secara virtual di KKR Cibinong ini dengan baik Tuhan Yesus.
Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjaga dan menemani kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Biring Fani. Tuhan yang menjaga kesehatannya, Tuhan berikan dia kesehatan yang sempurna. Di dalam masa tuanya dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Salam sehat.